Kalau butir-butir korma ini harus ku telan semua baru maju berperang. Oh, betapa jauh sungguh jarak antara aku dengan surga. Itulah ungkapan seorang sahabat ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjelang berkecamuknya perang Badar, majulah kalian semua menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kecemerlangan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta semua manusia muslim yang agung, yang pernah memenuhi lembaran sejarah kejayaan umat ini, sesungguhnya difaktori, salah satunya, oleh hadirnya akhirat dan semua makna yang terkait dengan kata ini dalam benak mereka setiap saat. Lukisan kenikmatan surga meringankan semua beban kehidupan duniawi dalam diri mereka. Lukisan kenikmatan surga meringankan langkah kaki mereka menyusuri napak tilas perjuangan yang penuh onak dan duri. Tak ada duri yang sanggup menghentikan langkah mereka. Sebab duri itu justru memberinya kenikmatan jiwa saat jiwa duniawinya sedang bermandikan sungai surga. Lukisan kenikmatan surga melahirkan semua kehendak dan kekuatan yang terpendam dalam dasar kepribadiannya. Tak ada kehendak akan kebaikan yang tak menjelma jadi realita. Tak ada tenaga raga yang tersisa dalam dirinya, semua larut dalam arus karya dan amal. Lukisan kedahsyatan neraka memburamkan semua keindahan syahwati dalam pandangan mata hatinya. Lukisan kedahsyatan neraka mematikan semua kecenderungan pada kejahatan. Sebab kejahatan itu sendiri telah berubah menjadi neraka dalam jiwanya, saat sebelah kakinya telah terjerembab ke dalam neraka dengan satu kejahatan, dan kaki yang satu akan menyusul dengan kejahatan kedua. Lukisan kedahsyatan neraka menghilangkan semua rasa kehilangan, kepahitan dan penyesalan dalam dirinya saat ia mencampakkan kenikmatan syahwati. Lukisan surga dan neraka memberi mereka kesadaran yang teramat dalam akan waktu. Makna kehidupan menjadi begitu sakral, suci, dan agung ketika ia diletakkan dalam bingkai kesadaran akan keabadian. Kaki mereka menapak di bumi, tapi jiwa mereka mengembara di langit keabadian. Dari telaga keimanan ini mereka meneguk semua kenikmatan jiwa untuk dapat mengalahkan hari-hari. Seperti apakah kenikmatan yang bisa diberikan syahwat duniawi kepadamu? Jika ia engkau letakkan dalam neraka jiwamu. Seperti apa pulakah kepahitan yang dapat diberikan penderitaan duniawi kepadamu, jika ia engkau simpan dalam surga jiwamu? Lukisan surga dan neraka yang memenuhi lembaran surat-surat Makkiyah, terkadang dipaparkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gaya ilmiah yang begitu logis. Sama seperti ia terkadang melukiskannya dengan gaya deskripsi. Begitu sastrawi dan menyeni, seindah-indahnya atau semengeri-ngerikannya. Lukisan pertama menyentuh instrumen akal dan melahirkan al-yakin akan kebenaran hari kebangkitan atau akhirat. Lukisan kedua menyentuh instrumen hati dan selanjutnya diharapkan melahirkan khaufan wa tama'an. Begitulah al-iman bil yaumil akhir itu menjadi telaga tempat kita meneguk semua kekuatan jiwa untuk berkarya. Begitulah al-iman bil yaumil akhir itu menjadi mesin yang setiap saat memproduksi watak-watak baru yang positif dan islami dalam struktur kepribadian kita. Untuk memfungsikan keimanan ini seperti ini, kita harus menghadirkan maknanya setiap saat dalam benak dan hati kita. Sebab, dari makna-makna kubur inilah akal yang kuat akan tegar bagi sang kehendak, kata Mustafa Shiddiq Ar-Rafi.